Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala ramadana syahran mubaraka wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, begitu besar, yakni nikmat iman dan Islam, dan juga diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya melipat gandakan setiap amal kebaikan seseorang, dan juga bulan di mana dihapuskannya dosa-dosa, bulan penuh ampunan, dan juga bulan yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita sejauh mana kualitas ibadah kita yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, sehingga kita sekarang sudah masuk di tanggal 16, bahkan mau masuk ke tanggal 17 Ramadan. Hadirin rahimakumullah, esensi daripada puasa sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, esensi yang pertama itu adalah yakni puasa menjadikan seseorang, menjadikan pribadi muslim sebagai orang yang bertakwa. Artian di sini yakni ketika datangnya bulan suci Ramadan, ketika pelaksanaan amal ibadah di bulan suci Ramadan, yakni kualitas ketakwaan, kualitas ibadahnya, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah yaitu hablum minallah, ataupun yang berhubungan dengan manusia yakni hablum minannas, ketika datangnya bulan suci Ramadan meningkat, dan bahkan setelah selesai bulan suci Ramadan menjadikan kebiasaan ibadah-ibadah meningkat di bulan-bulan selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, sampai dengan hari ini mari kita evaluasi diri kita. Jikalau dengan datangnya Ramadan ini kualitas ibadah kita masih sama atau bahkan malah turun, maka patut dipertanyakan apakah kita melaksanakan puasanya sudah benar. Kalau misalkan ibadah kita semakin meningkat di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, bersyukur atas pertolongan Allah. Setidaknya secara lahiriah kita ditolong oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Namun jikalau kita amal ibadah kita standar, bahkan menurun, bahkan malah melaksanakan maksiat, mari kita bertobat, mari kita memohon ampunan kepada Allah dan memohon pertolongan untuk senantiasa dikuatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, karena ini adalah bulan yang istimewa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sama muslim saling menasihati, ayo mumpung masih ada waktu, ada kesempatan di bulan dilipat gandakannya amal, bulan penuh ampunan, kita tingkatkan amal ibadahnya. Karena kalau misalkan dengan puasa tidak meningkat kualitas ibadah kita, patut dipertanyakan bahwa mungkin saja kita tidak termasuk dengan pahala penetapan. Hadirin rahimahullah, yang selanjutnya yakni setelah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, yang kedua ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnatun, bahwa saum itu adalah merupakan benteng. Jikalau
dengan datangnya Ramadan sedikit demi sedikit, bahkan ditinggalkan dengan adanya saum ini, ditinggalkan, membenteng daripada kemaksiatan yang ada dalam mata, kemaksiatan yang ada dalam hati, iri, dengki, ujub, takabur dan lain sebagainya. Dan juga puasa membenteng tangan kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik, kaki kita dari perilaku yang tidak baik. Andaikan sampai saat ini, jikalau mata kita, hati kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita, dan tubuh kita, jikalau masih terlena dengan hal-hal yang sia-sia, mungkin patut dipertanyakan apakah kita termasuk golongan yang takwa, termasuk orang-orang yang dijamin esensi bagaimana esensi puasa, yakni menjadi orang bertakwa. Maka jadikanlah puasa ini sebagai perisai, jadikan puasa ini sebagai benteng daripada kemaksiatan, benteng daripada kemunafikan, benteng dari perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahumullah. Dari hadis Rasulullah SAW, "Laisa siyama minal akli wasyarabi, innama siyama minal lagwi warrafathi." Bukan dikatakan saum hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi saum itu adalah menahan daripada perilaku yang sia-sia dan tidak berguna. Hadirin rahimakumullah. Pertama, yuk kita tingkatkan dengan puasa ini kualitas amal ibadah kita kepada Allah SWT dengan dasar ikhlas. Yang kedua, jadikan dengan puasa ini membenteng, memperisai daripada kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dibenci oleh Allah SWT. Insya Allah ketika kualitas ibadah kita naik dan juga kemaksiatan dan perilaku buruk terbentengi dan dijauhi oleh kita, insya Allah kita termasuk orang yang dijaminkan oleh Allah SWT mendapatkan tujuan sebagaimana dimaksudkan, yakni menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi, dan bagi teman-teman sekalian sahabat muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.